Kau, kau sungguh baik Tuhan. Kami gak pernah layak menerima semua kasih setia Tuhan. Kami penuh kebobrokan, kami penuh dengan kehancuran, kami penuh dengan kecurangan. Tapi Tuhan tetap setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur pada Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bukan yang lain, hanya Yesus kekasih jiwa kami. Thank you Lord. Bawa daku lebih erat lagi Tuhan, erat dalam pelukan-Mu. Thank you. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari dengan sepenuh hatimu katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu, ku rindu selalu
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadiran-Mu, hadiran-Mu, hadiran-Mu Tuhan, ku rasa kekudusan-Mu penuhiku, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi. Kami rindu melihat Engkau lebih jelas. Kami rindu mendengar Engkau lebih tajam. Sungguh Tuhan, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Haleluya, Yesus Kristus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Haleluya, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Indriani dari kota Sidoarjo. Kepada Bu Indriani dipersilakan. Oke, mungkin Ibu Indriani lagi ke belakang. Bisa. Oh, akan ada ya. Oke, silakan Bu Indriani. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Bu Joy, selamat pagi Bu Joy, semangat, sehat selalu Pak Luka, Bu Puji, Bu Hance, ya, dan berkati, Cindy, Bu Sinta juga, Bu Meliwati, selamat pagi Pak John, ya. Ya, Selamat pagi, praise the Lord. pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tentunya kami bersyukur padamu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini kami hadir di ibadah CLCC itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi berita dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu hadir di pagi hari ini Tuhan dan melawat kami semua. Ya Yesus. Seperti hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk mengatakan Amin dalam nama Yesus. sehingga apa yang dikatakan Haleluya Yesus. berkat bagi kami Tuhan. Berkati dengan kesehatannya. Berkati dengan Ya berkat Yesus. kami tahu Tuhan. Hamba-Mu mengandalkan Engkau Tuhan. Ada berkat, ada mujizat Ya Tuhan. amin. Dan berkati juga semua yang ikut Zoom akan mengalami berkat-Mu Tuhan dan mujizat-Mu Tuhan
yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan Tuhan. Bentar lagi kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kami akan duduk diam dan melakukan firman-Mu di pagi hari yang dibawakan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini, haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilahkan Pak John. Ya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu Indriani untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan dari kota Sidoarjo. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita juga akan mengadakan ya perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan roti dan anggur ya setelah firman Tuhan disampaikan. Dan sahabat kita terkasih Bu Wace juga bisa menikmati perjamuan kudus ya bersama Pak Kim Sun. Haleluya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Wace. Dan Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di pagi hari ini. Haleluya. Siapa percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah kita, yang percaya lambaikan tangan. Amin ya. Kuasa Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan kita semua, memberikan kita kekuatan, kemenangan, dan pertolongan ya di hari-hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik dalam hidup kita sekalian. Oh glory, haleluya. Oke, mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita semua sudah tiba di dalam serial yang ke-385 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Dia hari demi hari, semakin indah, semakin menyenangkan ya. Karena banyak yang kita pelajari, banyak yang kita dengarkan, banyak yang kita amati, kita perhatikan ya. Terutama akan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sekalian ya. Oke, kita akan lihat sama-sama. Oke. Ya, mari kita akan lihat Temanya tema Pak John. kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, kita sudah tiba di serial yang ke-385. Dan tema kita pagi hari ini menarik sekali ya. Kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Jadi kedewasaan itu ada macam-macam. Ada kedewasaan yang di bawah, ada kedewasaan yang di tengah-tengah, ada yang kedewasaan yang sudah di atas. Itu kedewasaan yang penuh. Nah, itu yang Tuhan cari dari hidup kita ya. Standarnya harus penuh Bapak Ibu. Baru itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya saudaraku. Nah, kedewasaan penuh ini benar-benar orang-orang yang sudah mencapai level yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup mereka ya saudaraku. Jadi ini butuh proses ya untuk menuju kepada kedewasaan. Seperti dari lahir ya, pertama-tama sebelum lahir masih di dalam janin ya. Benih itu di dalam rahim ibu kita, kemudian menjadi embrio, lalu kemudian menjadi bayi, lalu kemudian dilahirkan ya. Dari bayi bertumbuh jadi anak kecil, kemudian jadi remaja, kemudian pemuda, lalu dewasa. Nah, ini dia prosesnya demikian. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil pada pagi hari ini dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Nats Alkitab terambil dari Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Amin. Sampai kita semua. Sampai ini menunjukkan ada sebuah tujuan kepada hasil akhirnya ya. Sampai kita semua telah mencapai apa yang harus kita capai. Pertama adalah kesatuan iman, dan yang kedua yang kita capai apa saudaraku? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, itu saudara, tujuannya di situ. Lalu kemudian yang ketiga apa yang kita capai? Kedewasaan penuh, ya, itu dia. Lalu apa lagi yang kita capai?
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, dari 4 hal ini ada satu yang kita bicarakan pada pagi ini, yaitu kedewasaan penuh. Ada orang-orang yang mungkin secara fisik mereka dewasa, ya, soal umurnya sudah banyak, ya, tapi masih kanak-kanak dalam hal cara berpikir, cara bertindak, cara berkata-kata, dalam hal cara dia menyikapi segala sesuatu. Nah, ini yang Tuhan ingin kita harus hindari, ya, hal-hal yang demikian. Karena kalau kedewasaan penuh itu sesuai dengan apa yang menjadi standar daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Oke, saudara-saudara, kita akan perhatikan bagian-bagian ini penting. Nah, untuk mengalami kedewasaan penuh ini memang butuh proses. Nah, proses itu lewat masalah-masalah yang terjadi, Tuhan sedang memproses kehidupan kita semua, sehingga kita ini benar-benar akhirnya mencapai kedewasaan penuh. Saudara-saudara, kalau hanya level kanak-kanak saja, Bapak Ibu sekalian, itu dia tidak akan pernah bisa memahami, tidak akan pernah bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kalau orang yang punya kedewasaan penuh, dia mengerti akan segala yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mencapai kedewasaan penuh itu dia sangat bertanggung jawab, ya. Tapi kalau yang kanak-kanak, anak-anak dia tidak bisa bertanggung jawab, ya. Karena anak-anak ini biasa ketergantungan hanya kepada orang tua. Tapi kalau orang tua yang dewasa, dia benar-benar bertanggung jawab. Nah, saudara, ini penting. Jadi semua ini yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita semua ini sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi iman itu jangan beda-beda, ya. Iman itu benar-benar ada satu kesatuan, unity, saudaraku. Nah, untuk memiliki satu kesatuan ini yang membuat satu itu apa? Adalah kasih yang mengikat. Ya, tanpa kasih kesatuan tidak akan pernah bisa terjadi, ya. Karena dari latar belakang yang berbeda-beda ini memang tidak akan bisa ketemu. Tapi kalau perbedaan yang ada ini dihadirkan kasih, maka kasih mempersatukan, ya, semuanya sehingga mencapai kesatuan penuh, mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, lalu kemudian kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini dia, saudaraku. Dan kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedewasaan penuh. Pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh? Jawabannya sudah pasti ada. Lalu bagaimana kalau itu tidak mencapai kedewasaan penuh? Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Jawabannya pasti tidak ada, ya. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan itu hanya kepada orang-orang yang punya kedewasaan penuh. Orang yang punya komitmen, orang yang punya suatu ikrar, ya, suatu janji bahwa mereka akan tetap setia kepada Kristus. Baru Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam mereka, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kedewasaan penuh yang telah mencapai apa, saudaraku? Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, lalu kemudian dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini dia, Tuhan ingin kita ada di sini. Kita ada di dalamnya, jangan sampai kita di luar, saudaraku. Supaya kita benar-benar ingin supaya hati Tuhan disenangkan dan Tuhan pun ada bersama dengan kita, ya. Meskipun di tengah-tengah persoalan, saudara lihat, ya, orang-orang yang punya kedewasaan penuh pada saat mereka menghadapi persoalan, pergumulan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tahu kemana mereka harus pergi untuk mencari pertolongan. Itu orang yang punya kedewasaan penuh itu, dia selalu ada di situ, ya. Tapi kalau orang tidak punya kedewasaan penuh, dia gampang gelisah, dia gampang takut, gampang susah, gampang sedih, gampang kecewa, gampang marah, gampang sakit hati, penuh kepahitan, dia gampang suatu meninggalkan Tuhan. Itu karena apa? Tidak dewasa, ya. Tapi kalau orang yang punya kedewasaan penuh, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin, ya. Orang yang punya kedewasaan penuh itu, mereka punya cara pandangnya berbeda dengan orang yang tidak punya kedewasaan penuh.
Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di saat mereka dalam pergumulan. Mereka akan datang mencari sumber dari segala sumber yang mereka butuhkan, yaitu Yesus. Di saat suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolongmu, anak tidak bisa menolong, orang tua, mertua, menantu tidak bisa menolongmu, hanya Yesus yang bisa menolongmu. Ini yang dimiliki oleh orang yang punya kedewasaan penuh. Ya, orang yang punya kedewasaan penuh itu dia tahu bahwa bersama dengan Tuhan mujizat pasti terjadi. Ya, saudaraku. Orang yang punya kedewasaan penuh itu dia sabar, dia tetap setia, dia tetap menanti akan pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan akan tiba kepada orang-orang yang punya kedewasaan penuh. Yang percaya katakan amin, ya. Haleluya. Nah, lihat bagian ini Bapak Ibu. Orang yang punya kedewasaan penuh itu dia tidak gampang sambat, tidak gampang menggerutu, tidak gampang bersungut-sungut, dia tidak gampang suatu ya dalam keadaan suatu hati, suasana hati dia tidak bisa menjaga. Orang punya kedewasaan penuh itu dia bisa menjaga suasana hatinya. Orang yang punya kedewasaan penuh itu dia tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, ya. Dia ngerti suatu. Tapi kalau orang tidak punya kedewasaan penuh, dia tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 9. Kita akan lihat ya dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bersukacita, membuat hati kita bergembira, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, ya, membuat hati kita marem, saudaraku. Nah, inilah orang-orang yang punya kedewasaan penuh. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, 1 Korintus 8 ayat 7 sampai 9, kita akan menemukan, saudaraku, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh. Katakan amin, ya. Nah, mari kita tanya sama-sama, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kedewasaan penuh? Kita lihat ya, Bapak Ibu. Yang pertama, cirinya adalah sebagai berikut. Dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mengejar. Bilang mengejar. Jadi orang punya kedewasaan penuh itu dia nggak statis, dia nggak diam. Dia mengejar, saudaraku. Dia mengejar apa, saudara? Dia mengejar pengetahuan. Walau tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Oh, haleluya. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Amin. Nah, siapa yang makan persembahan berhala dan hati nurani mereka dinodai olehnya, sesuatu yang membuat mereka jadi cemar. Ini karena apa? Tidak mencapai kedewasaan penuh. Nah, lihat. Orang yang punya kedewasaan penuh itu dia mengejar yang namanya pengetahuan. Dia ingin tahu. Dia ingin tahu, bukan ingin tahu masalah seseorang. Bagaimana dia. Nggak perlu. Dia ingin tahu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupnya. Nah, ini Bapak Ibu, pengetahuan yang kemarin kita sudah bicarakan, bukan pengetahuan duniawi. Pengetahuan duniawi itu, saudara, hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Tapi yang Tuhan ingin, saudara, saya mengejar pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan sorgawi. Pengetahuan yang ilahi, saudaraku. Sehingga kita ngerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Orang yang mengerti, yang tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tidak gampang sedih, tidak gampang marah, tidak gampang dalam keadaan membuat hatinya itu diobok-obok dan menjadi lemah, saudaraku. Itu orang yang punya kedewasaan penuh. Karena apa? Dia mengejar pengetahuan, saudaraku. Ini penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemarin hari Jumat yang lalu kita di restoran Prima Rasa itu, ya.
Itu di sana saya menyampaikan salah satu hal yang membuat kita bisa menang, mencapai kemenangan adalah pengetahuan. Amin. Supaya engkau dan saya punya pengetahuan yang benar itu apa, saudara? Kita perlu belajar. Orang yang belajar, akhirnya dia punya pengetahuan. Dia akan tahu. Yang dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Yang dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Yang dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Ya, yang dulu nggak ngeh, sekarang jadi ngeh, saudara-saudaraku. Ini pengetahuan penting, Bapak Ibu. Ini adalah power, adalah kekuatan, adalah kuasa yang Tuhan berikan bagi kita dalam kita menghadapi musuh. Nah, selama ini banyak orang, saudaraku, dia hanya tahu dia punya masalah besar, beban berat, penderitaan, kesukaran, yang dia tahu bahwa dia dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tidak ada lagi harapan. Tapi yang Tuhan ingin, engkau kejar sampai engkau mendapatkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar itu apa? Oh, bersama dengan Tuhan ada mujizat. Bersama dengan Tuhan ada pertolongan. Bersama dengan Tuhan ada harapan. Bersama dengan Tuhan ada jalan yang terbuka. Bersama dengan Tuhan ada kemenangan. Amin, saudaraku. Jadi ini yang Tuhan mau. Mengejar pengetahuan yang benar, pengetahuan surgawi. Walau tidak semua orang itu mempunyai pengetahuan itu, ya. Jadi saudara lihat, tidak semua orang punya pengetahuan itu. Orang-orang yang punya pengetahuan yang benar itu orang yang mengejar. Kalau dia mengejar, dia akan dapatkan apa yang dikejar. Saudaraku, ya, beda dengan orang yang tidak mengejar, dia cuma pasif, dia cuma statis, dia bilang, ya, ngene-ngene to ai, ya, gini-gini aja. Tidak akan mendapatkan. Karena apa yang engkau seriusi, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau rindukan, dan engkau kejar dengan segenap hati, engkau pasti mencapainya, engkau mendapatkannya. Tapi kalau orang diam, dia tidak mengejar, tidak akan dapatkan. Ya, jadi saudaraku, Tuhan itu adil. Orang yang serius dengan Tuhan, orang yang mengejar itu dia akan mendapatkan. Tapi kalau orang tidak mengejar, dia hanya pasif, stagnasi, dia tidak akan mendapatkan itu. Nah, saya mendorong kita semua, ayo kita mengejar apa yang menjadi ketertinggalan kita. Kita kejar sampai kita mendapatkan. Kalau kita tidak kejar, itu akan hilang. Dan itu akan menjadi bagian orang lain yang akan mengejar dan mereka mendapatkan itu. Lalu kita cuma menjadi penonton dari jauh, kita hanya mengamat-amati. Dan kita akan berkata, kalau aku tahu dulu begini, aku tidak seperti ini, aku akan kejar terus. Tapi kita sudah terlambat, Bapak Ibu. Karena sudah terlalu jauh, kita nggak bisa kejar lagi, nggak nutut, Bapak Ibu. Ya, makanya kita sadar bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Saudaraku, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Jangan sampai kesempatan itu hilang dari hidup kita. Yang harusnya kita dapatkan ternyata hilang karena kita mengabaikan. Saya berdoa supaya pagi ini semua kita mengejar itu, ya. Seorang hamba Tuhan menulis sebuah buku, ya, saudaraku, tentang mengejar Tuhan. Wow, luar biasa. Pada waktu dia sedang berkhotbah, tiba-tiba hadirat Tuhan turun, mimbarnya itu terbelah, saudaraku, ya. Hadirat Tuhan begitu luar biasa, Bapak. Itu yang harus kita kejar, ya. Pengetahuan tentang hal-hal surgawi. Apakah kita nggak perlu bekerja cari uang? Perlu, Bapak Ibu sekalian, ya. Apakah kita nggak perlu bekerja untuk cari nafkah? Perlu, saudaraku. Orang hidup memang harus bekerja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk kebutuhan sandang, pangan, papan. Tapi kalau itu semua menjadi tujuan utama dia, nah maka dia akan kehilangan semuanya itu. Tapi kalau orang mengejar apa yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya, dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Alkitab berkata, semua yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan dalam hidupnya. Apa itu? Kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, keberuntungan, kebahagiaan, kesejahteraan. Suatu, ya, hal-hal yang indah dan menakjubkan. Itu yang Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mengejar hal-hal yang ilahi, suatu. Sama seperti Salomo ketika ditanya Tuhan, apa yang engkau minta daripadaku? Salomo bilang, Tuhan, aku tidak minta kekayaan, aku tidak minta kedudukan, aku tidak minta nyawa musuh, tapi aku cuma minta hikmat. Hikmat itu apa? Firman, suatu. Hikmat itu siapa? Yesus yang adalah hikmat itu, ya, pengetahuan surgawi itu. Saudaraku, dan itu yang Salomo minta sehingga ketika dia memimpin kerajaannya, wow, semuanya berjalan baik, saudaraku. Maka apa yang dia tidak minta, kekayaan, kehormatan, saudaraku, ya,
pengetahuan segalanya Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Dan Alkitab berkata tidak ada raja yang sekaya Salomo sebelum Salomo dan sesudah Salomo. Apa rahasianya? Karena dia mengejar yang namanya pengetahuan sorgawi, pengetahuan ilahi. Bapak Ibu, jangan engkau mengejar hal-hal yang sifatnya sementara lebih daripada Tuhan. Kalau orang mengejar yang namanya materi semata, uang semata, kekayaan semata, apa yang dia kejar, dia tidak akan mendapatkan. Mungkin dia bisa mendapatkan juga ya, tapi itu pun bisa hilang dari hidupnya. Yang namanya kekayaan itu bisa hilang dalam tiba-tiba, saudara. Ya, lihat contoh Ayub. Ayub kekayaan dalam sekejap habis. Saudara, anak-anaknya mati dalam keadaan sakit. Tapi di situ dia sadar, dia terus datang kepada Tuhan mencari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Di Ayub pasal 42 ayat 2, Ayub berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Ya, Bapak Ibu, kita kejar pengetahuan surgawi dulu ya. Oke, ini yang pertama. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Setelah dia mengejar, baru yang kedua, dia mulai menyadari. Dia menyadari bagaimana? Dia menyadari bahwa makanan tidaklah membawa dia lebih dekat kepada Allah. Tetapi yang membuat dia dekat dengan Allah itu apa? Hati yang lapar akan Allah. Kalau kita lapar, kita pasti cari makanan. Amin ya. Kita haus, kita cari minuman. Supaya kita makan, kita minum sesuatu. Ya. Sehingga kita nggak lapar, kita nggak haus lagi. Kita lihat 1 Korintus 8 ayat 8. 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Amin. Amin. Ya, saudaraku, kita ini hidup bukan untuk makan, tapi kita makan untuk hidup, saudaraku. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, karena itu saudara, kita tidak mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Memang setan tahu kelemahan manusia itu ada di mana. Ya, kelemahan manusia itu ada di masalah kampung tengah, Jawa Tengah, yaitu perut, saudaraku. Orang kalau lapar, dia saudaraku akan nekat melakukan apapun. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Karena apa? Orang lapar, saudaraku. Ya, dan ini ribut, saudaraku. Membuat terjadi satu hubungan yang retak, kekacauan terjadi, pertengkaran, saudaraku. Masalahnya karena apa? Lapar ini. Orang kalau lapar dia nekat. Lu punya gua sikat, gak peduli. Lu gua. Nah, itu saudaraku. Saudara kasih Tuhan, karena itu saudara, kita perlu menyadari bahwa makanan ini tidak membawa kita lebih dekat pada Allah. Yang membuat kita dekat pada Allah itu apa? Hati yang lapar akan pribadi Allah. Hati yang lapar akan firman. Kita cari firman dulu. Baru semua itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Katakan amin ya. Nah, ini hati yang seperti ini yang Tuhan cari dalam hidup kita, saudaraku. Masalah urusan perut, makan, minum, itu semua Alkitab berkata semua itu dicari bangsa-bangsa. Dan Tuhan tahu kita butuh itu. Tuhan akan tambahkan, saudaraku. Waktu engkau tidur pun Tuhan sudah menghadirkan. Tuhan bisa datangkan rezeki itu dari mana-mana. Asal engkau punya hati yang lapar akan Allah. Ketika engkau punya hati yang lapar akan Allah untuk masalah perut, untuk apa yang kau rindukan, masalah sandang, pangan, papan, masalah materi, kekayaan, itu nanti akan ditambahkan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Kalau Tuhan sudah mengangkat engkau, tidak ada yang bisa merendahkan. Karena itu, ayo, mari kita sama-sama gandoli Gusti ya di atas segala-galanya. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah dia mengejar, kemudian ini yang ketiga, saudaraku ya. Dia mulai menjaga apa? Dia menjaga kebebasannya. Tujuannya apa? Agar dia tidak menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah iman. Ya, saudara, ini penting. Mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat 9. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, jadi ini yang ketiga, Tuhan mau kita menjaga kebebasan kita. Ya, kita bebas untuk apapun, saudaraku. Tapi kalau kita tahu orang itu lagi lemah iman, imannya belum sampai ke sana, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Ya,
Jadi ini supaya mereka tidak jadi orang lemah iman. Ya, kita perlu menguatkan mereka, ya, saudaraku. Lalu dari 3 langkah iman ini, pertama apa tadi, saudaraku? Yang pertama, mengejar pengetahuan, ya, surgawi. Lalu kemudian kita mulai menyadari, ya, kita mulai menyadari bahwa makanan itu tidaklah membuat kita lebih dekat pada Allah, tetapi yang membuat kita dekat pada Allah itu apa? Hati yang lapar akan Allah. Amin. Dan yang ketiga itu menjaga kebebasan agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah iman. Oke, sekarang kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menguatkan hati nuraninya, ya, agar apa? Tidak dinodai oleh kecemaran dosa itu. Kita lihat ya, 1 Korintus 8 ayat 7. 1 Korintus 8 ayat 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Amin. Nah, hati nurani mereka dinodai olehnya, ya. Lalu apa yang harus dilakukan kalau hati nurani sudah dinodai? Dia perlu minta ampun di hadapan Tuhan. Ya, pagi ini kita akan menikmati perjamuan kudus lewat tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan kita kembali, ya. Dengan darah Yesus yang pertama, yang kedua dengan firman Allah, dan yang ketiga yaitu dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang kudus akan menguduskan kita semua, ya. Oke. Ini dia yang pertama, ya, saudaraku. Jadi orang percaya taat pada firman, dia menguatkan hati nuraninya. Ya, kalau hari ini ada di antara kita yang hatinya senang lemah, cara menguatkan hati itu engkau dengar firman Tuhan supaya hatimu jadi kuat, ya. Tanpa engkau dengar firman Tuhan, hatimu akan lemah terus. Orang kalau hatinya lemah, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tapi kalau orang menguatkan hatinya, dia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, ya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak rugi dan tidak untung saat dia makan makanan dengan iman. Jadi makanan yang engkau makan itu, engkau makan dengan iman, dan saya percaya engkau tidak rugi atau engkau tidak untung, ya. Jadi engkau bisa menikmati semuanya itu, ya, karena engkau punya kebebasan. Kita lihat ya, 1 Korintus 8 ayat yang ke-8. 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Amin. Ya, jadi itu semuanya tidak berpengaruh kepada kehidupan apapun, hanya sekedar mengenyangkan perut aja, ya. Kalau kita makan, soal kita tidak rugi, dan kalau kita tidak makan juga kita tidak untung, ya, saudaraku. Ya, jadi semua ini kita lakukan karena apa? Dengan iman, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjaga kebebasan agar tidak menjadi batu sandungan. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 8 ayat 9. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Amin. Amin. Bagi mereka yang lemah. Lemah apa? Lemah imannya, saudaraku. Jadi kita semua orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, ya. Kita menjaga kebebasan agar tidak menjadi batu sandungan. Artinya apa? Menjadi berkat, menjadi terang, saudaraku, ya. Bagi orang-orang yang dalam kegelapan, mereka masih lemah iman, ya, saudaraku. Nah, karena itu Tuhan panggil kita yang telah keluar dari kegelapan dan masuk pada terang yang ajaib. Setelah kita diterangi oleh firman Tuhan, maka kita ditugaskan Tuhan untuk menerangi mereka yang dalam kegelapan, ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Dan Bapak Ibu, saudara yang sudah menyiapkan roti dan anggur, bisa angkat roti ya di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri, ya. Yesus yang telah mati di atas kayu salib, dia telah memberikan nyawanya
tubuhnya bagi kita sekalian ya. Dan kita imani bahwa ini bukan roti biasa, ini adalah tubuh Yesus sendiri. Yesus bilang, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita angkat roti di hadapan Tuhan ya. Oke, selamat pagi Ibu Puspita ya, Ibu Lianwa sudah bersama kita. Wow, luar biasa, kita doakan kesehatan beliau ya. Supaya Tuhan pulihkan kesehatan Ibu Lianwa. Kemarin Jumat setelah kami membaptis beberapa saudara, kami ke tempat beliau dan mendoakan beliau ya di sana. Oke, mari saudara pegang roti di tangan kanan saudara di pagi hari ini yang sudah siap perjamuan ya. Roti dan anggur bisa pegang roti. Saudara imani ya, terima ini. Haleluya, bukankah roti di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan saudara-saudara. Haleluya, pegang anggur di tangan kanan saudara, dan percayalah bahwa ini bukan anggur biasa, ini adalah darah Kristus sendiri. Darah Yesus yang telah menyucikan dosamu dan dosaku, darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut, dan darah Yesus ini telah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan darah ini juga yang menyembuhkan segala penyakit. Alkitab berkata oleh bilur Yesus, segala penyakit disembuhkan. Siapa yang sakit pagi ini, imani bahwa ini adalah darah Kristus. Darah yang membuat engkau masuk pada hidup yang kekal di sorga. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Haleluya. Ibu Puji bisa berdoa ya buat kita semua di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa atas berkat firman yang diberikan pada kami Tuhan. Urapilah kami Tuhan, supaya apa yang Kau sampaikan melalui Bapak John benar-benar tertanam di hati kami Tuhan. Benar Tuhan, kami harus lebih dekat mencari Engkau Tuhan, mencari dan mencari Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak boleh lemah Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami percaya apabila kami mencari Engkau Tuhan, Kau akan menyelesaikannya Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, yang selalu melalaikan Engkau, yang selalu jauh dari Engkau Ya Tuhan. Yesus. Kami tidak percaya terhadap Engkau Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, apapun yang terjadi, permasalahan besar apapun yang terjadi Tuhan, Engkau pasti menyelesaikannya. Dan kami tahu Tuhan, apabila dekat dengan Engkau Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya Tuhan Amin. Yesus. Amin. Dan kami tidak mau menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang baik terhadap kami Ya Tuhan. Yesus. Kami ingin menjadi orang yang lebih Amin. Tuhan. Ampuni kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam permasalahan kami Tuhan, bisa mendewasakan kami lebih dewasa lagi dalam iman kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Ya Yesus. Supaya selalu mengandalkan Engkau, selalu ingat Engkau Tuhan. Ya Yesus. Lemah lagi Tuhan. Kadang-kala kami sering putus asa Tuhan. Kadang-kala kami sering pasrah berserah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dengan firman ini Tuhan, menguatkan kami, terutama pribadi saya Tuhan. Ya Yesus. Bersihkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sangat luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Langkah ke depan ya Tuhan, tidak mau menengok belakang lagi Tuhan. Amin. Terima kasih atas
Engkau berikan selalu membawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya Yesus. Berikanlah kesehatan, umur panjang. Berkatilah keluarganya Tuhan, Ibu Sinta dan juga anak-anaknya Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan. Berilah apa yang mereka butuhkan Tuhan. Pakailah mereka lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami sudah menikmati roti anggur ya Tuhan. Dan bukan barang biasa, bukan roti biasa, bukan anggur Ya biasa Yesus. Tuhan. Amin. Tapi menguatkan, menyucikan kami Tuhan Yesus. Engkau telah menebus kami Tuhan. Engkau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Ya Yesus. Ampuni Tuhan. Untuk kami yang mendengarkan semua firman-Mu Tuhan. Benar-benar laksanakan Tuhan, bukan hanya mendengarkan saja. Tuhan Yesus, doa kami jauh dari sempurna Tuhan. Ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Puji Astuti Esti yang sudah menaikkan doa peneguhan firman. Tuhan berkati Ibu Puji, tetap semangat ya. Terima kasih Bapak. Oke. Praise God. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang ada di Jakarta. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sartungan yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini, juga perjamuan kudusnya. Saya luar biasa, kami merasakan seperti Ibu Puji yang sudah berdoa, itu tandanya Ibu Puji dijamah seperti saya. Terus Ibu Puji ya, kita ibadah terus, kita menanjalkan Tuhan, kita menggendong Gusti. Saya merasakan ini, masalah saya ini banyak sekali. Memang kita lebih dekat, lebih setia sama Tuhan. Masalah itu terus, tapi saya tidak menoleh ke kiri, tidak mau menoleh ke kanan. Saya memandang ke depan. Ini kesempatan buat saya dengan umur saya yang sudah menginjak 66, dengan perkawinan saya sudah menginjak ke 46 tahun. Saya percaya kita lebih dekat, lebih setia pada Tuhan. Saya tadinya juga tidak mengerti firman Tuhan, tapi saya belajar sedikit demi sedikit. Yang saya merasakan pelayanan di sini, tiap hari saya pegang firman. Tiap hari saya baca firman. Saya ulang-ulang. Kalau saya tidak mengerti, saya ulang-ulang. Saya tidak mau ambil terlalu banyak. Saya ambil 3 ayat, saya ulang-ulang. Kadang-kadang saya tidak mengerti. Tuhan, berilah aku hikmat. Berilah aku pengertian. Saya mau mengerti Tuhan. Saya mau melayani Engkau. Saya belajar kok. Semua yang hadir pada pagi hari ini, saya belajar karena saya itu Oma sama Opa masih hidup. Lalu saya dikasih nasihat sama Oma. Saya kalau ibadah di Pondok Chandra, saya selalu duduk sama Oma berdua. Karena saya kalau duduk di bawah, kaki saya sakit, jadi saya duduk di atas. Saya selalu dikasih nasihat sama Oma. Saya percaya itu nasihatnya orang tua saya. Karena Mami sama Papi sudah tidak ada, nantinya Oma sebagai orang tua saya dengan Oma. Yaitu kesaksian buat saya. Terima kasih. Dan selanjutnya, mari kita masuk dalam doa profetik, akan dinaikkan oleh Bapak Lukas dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Ibu Joyce Putirai yang dipakai Tuhan luar biasa yang memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk menaikkan doa profetik. Shalom.
Bapak, Ibu terkasih dalam Shalom. nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC kita yang tercinta. Haleluya. Haleluya. Dan kita aminkan. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. makin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, Yes. dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari Yes. mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Haleluya. Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dengan antusiasnya luar biasa. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kepada ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Ibu Joyce Putirai. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukas. Yang luar biasa pada pagi hari ini, semangat. Amin. Terima kasih Pak Lukas yang telah menyampaikan doa profetik dan menyampaikan doa
memperdengarkan firman. yang telah memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Luar amin. biasa. Ini yang bikin kita semangat pagi-pagi ini. Amin. Amin, amin, amin. Yes. Dan selanjutnya, mari kita menyimak pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Silakan Ibu Yeti yang luar biasa juga dipakai Tuhan. Semangat. Terima kasih Ibu Joyce. Pagi semuanya. Salam Bapak Pendeta. Shalom, Bu Yeti. Salam. Sehat selalu untuk kita semua. Semangat di pagi hari yang cerah ini. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kami akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 08 5964 27 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juni 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 30 bulan Juni 2024, Ibu Sin Liang dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Norma Dwi Widayanti dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus
memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Bapak John Sarbunan. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sardunan MA dari Kediri, kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sardunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam pelayanan, mulai dari pagi, siang, malam. Juga Ibu Sinta yang selalu mendampingi Bapak Pendeta John Sarbunan maupun anak-anak selalu diberi kesehatan. Semua yang hadir di ibadah pagi ini Gereja CLCC, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin. Saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Barangkali ada yang mau permintaan doa, silakan. Ya, Bapak Ibu bisa open mic ya, menyampaikan permohonan doa saat ini, dan kita akan berdoa untuk permohonan doa saudara-saudara sekalian supaya Tuhan mendengar, menjawab, dan beri pertolongannya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, semua kita yang percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata tidak akan dipermalukan ya. Semua kita yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, karena Tuhan itu Dia setia ya. Dia setia dengan kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang membutuhkan uluran kasih Tuhan, jambahan Tuhan untuk pemulihan kesehatan mereka, kesembuhan tubuh mereka, jiwa mereka, hidup mereka. Kita doakan untuk sahabat-sahabat kita terkasih pada pagi hari ini. Kita berdoa yang pertama untuk Bapak Kim Sun yang ada di Surabaya. Kami doakan Pak Kim Sun ya Tuhan. Uluran tangan kasih-Mu menjamah dia, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat di dalam nama Yesus. Bersama dengan istrinya Ibu Wace, kuatkan mereka suami istri berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi aktivitas mereka Tuhan, keseharian Tuhan sertai. Tuhan tolong mereka di dalam Tuhan, mereka mencari nafkah, rezeki juga Tuhan bukakan jalan, lancarkan rezeki mereka Tuhan, mudahkan jalan-jalan urusannya dalam nama Yesus. Pelihara mereka dalam tangan kasih Tuhan, biarlah sampai akhir hidup mereka tetap setia satu dengan yang lain, mereka tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari Tuhan berkati semua anak mantu cucu di mana saja mereka berada, mereka dalam perlindungan Tuhan, bahwa lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk Ibu terkasih, Ibu Puspita atau Ibu Lianwa. Tuhan, kami tahu di usia yang bertambah senja ini, di usia yang bertambah, oh Tuhan Yesus, untuk ini, Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, penghiburan, pengharapan, pertolongan, kemenangan, mujizat terjadi baginya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di saat-saat dia hatinya rindu untuk mendengar firman, Tuhan terus bicara kepada dia. Tuhan berikan terus peneguhan, kekuatan, kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan Ibu Puspita atau Ibu Lianwa. Tuhan tolong dia, uluran tangan kasih-Mu menjamah tubuhnya, bagian tangannya, bagian kakinya, tulang-tulangnya, Tuhan pulihkan. Tuhan kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan dia berjalan sendiri. Tuhan sertai dia bersama dengan semua anak mantu cucunya, pelihara mereka dalam tangan kasih Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnisnya, Tuhan mudahkan rezekinya, Tuhan lancarkan semua urusan-urusannya. Kami doakan Tuhan sertai mereka di hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang membantu Ibu Puspita atau Ibu Linwa. Tuhan berikan kekuatan baik suster, baik juga oh Tuhan Yesus yang menangani. Kami percaya Tuhan berikan mereka pertolongan dalam nama Yesus, dan Tuhan selamatkan mereka
oleh iman dari seorang ibu yang percaya, Ibu Linwa atau Ibu Puspita ini. Terima kasih, berkati obat yang diminum, makanan yang dimakan menjadi sarana pemulihan kesehatan bagi tubuhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong juga Ibu Indriani, bersama dengan semua anak mantu cucu, juga untuk Tuhan Yesus Male, dan juga untuk ibunya yang ada di Lasem. Tuhan sertai mereka dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan Bu Indriani, memberikan dia panjang umur, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, kemenangan, untuk melihat kebahagiaan untuk semua anak mantu cucunya. Tuhan sembuhkan Chris, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan dia, dan persiapan menikah di bulan Desember bersama dengan putrinya Feli. Tuhan sertai, Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan rezeki mereka dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka yang lain, baik itu Ita, Riko, Riki, Tuhan Feli, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati buat mereka terus semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Tuhan mudahkan rezeki mereka, Tuhan tambahkan juga apa yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus juga kami berdoa saat ini untuk Ibu Joyce Putirai. Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan bersama suaminya Pak Umar yang ada di Surabaya dengan anak mantu cucunya. Tuhan lindungi sertai mereka, Tuhan mudahkan rezeki mereka, Tuhan tambahkan order, omset dalam usaha mereka. Tuhan semua Tuhan yang akan ditangani Pak Umar, Tuhan mudahkan, lancarkan rezekinya. Tuhan urusan-urusannya Tuhan lancarkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi pembatalan, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi gangguan dari manapun. Tuhan sertai mereka. Kami percaya Tuhan berikan mereka perlindungan. Bu Joyce bersama Pak Umar, dan Tuhan selamatkan Wawan putranya. Tuhan berikan dia roh pertobatan, roh takut akan Tuhan. Dia Tuhan lembutkan hatinya, Tuhan berikan dia hati yang baru. Tuhan menjauhkan daripadanya hati yang keras dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan dari semua belenggu-belenggu roh jahat, ikatan-ikatan, segala kuasa gelap di dalam nama Yesus dipatah, hancurkan. Tuhan selamatkan Wawan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kami tahu satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Dan pakai Bu Joy selama dia ada di Jakarta untuk melayani keluarga di sana, untuk melayani Tuhan Ibu Evi, sembuhkan Ibu Evi matanya, Tuhan sembuhkan. Tuhan dia akan beberapa hari akan dioperasi. Kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan pakai tangan dokter untuk Tuhan menolong Evi sehingga dia sembuh, dia pulih, dia dapat Tuhan melihat lagi dengan baik dalam nama Yesus tanpa terganggu apapun. Tuhan menolong juga ibunya yang sudah di usia yang senja. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kekuatan, kemenangan, pertolongan terjadi dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kalau Tuhan mau sembuhkan secara supranatural, secara mujizat ajaib terjadi, jadilah kehendak Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Untuk juga Ibu Yeti, kami doakan Bu Yeti, Tuhan mengasihimu Bu Yeti. Lebih hari, lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja engkau tenang, kau beroleh damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, pertolongan, kemenangan terjadi dalam usaha juga untuk penawaran solar, batu bara, untuk juga ya Tuhan, untuk skincare, juga untuk ya Tuhan sandal, sepatu, boko-roko. Tuhan tambahkan pelanggan, tambahkan Tuhan customer, klien yang ada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati Bu Yeti bersama semua anak mantu cucunya, dalam perlindungan Tuhan, semua aman, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa Ibu Yeti di waktu-waktu yang lalu. Kami percaya Tuhan juga yang sama juga akan menolong dia di waktu-waktu ini, dan waktu-waktu yang akan datang Tuhan akan menolong dia. Terima kasih, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Lukas. Tuhan, kami doakan bersama adik Kesia Temi, Tuhan sertai Pak Lukas di dalam pengiringannya melayani Tuhan. Kami doakan Tuhan sertai dia, buat dia naik dan tidak turun, berhasil, tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung, tidak rugi. Akan terjadi terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis. Tuhan lancarkan rezekinya, mudahkan jalannya dalam nama Yesus. Beri mereka masa depan yang penuh harapan ya Tuhan. Berdoa untuk ya Tuhan skripsinya Tuhan Kesia sehingga semua bisa terselesaikan dan dia akan bekerja sesuai dengan bidang yang dia sudah Tuhan Yesus pelajari selama di bangku kuliahnya. Kami doakan berikan dia orang-orang baik hati untuk menolong dia, untuk menginspirasi, untuk membantu dia menggapai hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, Tuhan sertai di dalam Tuhan pekerjaannya, dalam karirnya, Tuhan buat dia bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang, tetap naik, tidak turun, berhasil, tidak gagal, mengalami kemujuran, bukan kemalangan, jauhkan dari segala hal yang tidak baik, jauhkan dari tangan-tangan jahil, jauhkan dari serangan-serangan roh jahat di dalam nama Yesus. Tuhan jaga, lindungi Ibu Esti, ya Tuhan, seperti yang Kau menjaga, melindungi biji matamu sendiri. Tuhan terima kasih
kasih, kami percaya Tuhan pakai dia menjadi berkat, menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga di mana dia berada di sana ya Tuhan. Kami tahu satu orang diselamatkan, sisi keluarga sudah diselamatkan. Dan berkati kami semua di pagi hari ini, anak-anak kami Tuhan berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Kami doakan juga hari ini yang berulang tahun, berkati Ibu Sian Liang, Ibu Lydia Andayani, Ibu Norma Dwi. Oh Tuhan, kami berkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan segala pergumulan, permohonan doa untuk suami, untuk anak-anak, dan juga untuk cucu Tuhan sertai mereka semua. Terima kasih Bapa, cukupi semua yang mereka butuhkan, lancarkan rezeki mereka, mudahkan jalan-jalannya. Dalam nama Yesus, kami doakan orang tua terkasih kami, Pak Bruri Brosalin, Cinyo, juga Tuhan Pastor Cornelis Ismail, Tuhan mari pulihkan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, Ibu Linda Effendi juga Tuhan pulihkan kesehatannya. Terima kasih, kami percaya Tuhan, siapapun yang sakit hari ini sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah sehat, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu, istrimu, menantumu, mertuamu. Semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tuhan berkati keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima mujizat, dan kami tahu saat Tuhan berkati bangsa Israel, dan juga memberkati kita sekalian di hari ini. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Mas John. Sama-sama Pak Lukas. Tuhan berkati ya Bu Indriani, Bu Yeti, Bu Joyce. Terima kasih Bu Wace, Pak Kimsun ya. Ya, sama-sama. Bu Joy. Bu Smita, Bu Lianwa. Tuhan berkati ya. Semangat ya. Pak Lukas. Puji Astuti. Ya, Bu Puji ya. Hadir. Masih signal. Terima kasih Pak Wace. Sintia. Ya, Bu Wace semangat ya. Ya, Bu Wace. Ya, Ya. salam buat Pak Kimsun. Ya. Oke. Salam ya buat Bapak ya. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu ya. Pak Lukas. Pak Lukas, Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu Yeti, Bu Indriani, semuanya, Bu Bace, Bu Puspita ya, semuanya. God bless you. Berkati kita semua. God bless you all. Ya, bye-bye. Bye-bye. Ya, salam buat keluarga ya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak John. Amin.